warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Logika Informatika kelas TI 24C mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami yang berbentuk video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faskal Saiful bersama dengan anggota kelompok lainnya, yaitu Putri Gina, lalu Zainal Mutakin, dan Melani Melaluna akan memandu jalannya presentasi ini. Kami akan membahas topik yang berjudul 5 metode inferensi yang terdiri dari inferensi deduktif, inferensi induktif, inferensi abduktif, inferensi statistik, inferensi Bayesian yang dibimbing oleh dosen Pak Yohan Wahyudin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini dengan bagian pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Masuk ke materi pertama, yaitu metode inferensi deduktif. Inferensi deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari premis-premis umum menuju kesimpulan yang spesifik. Metode ini memastikan bahwa jika semua premis benar, maka kesimpulan juga pasti benar. Contohnya, jika premis pertama semua hewan berkaki 4 adalah mamalia dan premis kedua kucing adalah hewan berkaki 4, maka kesimpulannya adalah kucing adalah mamalia. Penerapannya, metode ini sering digunakan dalam matematika dan logika formal untuk memastikan keabsahan suatu argumen. Kesimpulannya adalah metode ini membantu kita membuat generalisasi yang dapat diverifikasi dengan pengamatan lebih lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Putri Lestari. Di sini saya akan membahas tentang inferensi induktif. Inferensi induktif adalah proses penarikan kesimpulan umum atau membuat generalisasi berdasarkan pengamatan atau data spesifik. Berbeda dengan deduktif, kesimpulan induktif bersifat probabilistik, artinya kesimpulan induktif tidak selalu benar tetapi sangat mungkin terjadi, dan benar atau salahnya tergantung pada representativitas data yang diamati. Contoh praktisnya, misalnya kita melihat bahwa 10 apel pertama dari pohon tertentu semuanya manis, kita mungkin menyimpulkan bahwa semua apel dari pohon itu manis. Namun, ini belum tentu berlaku untuk semua apelnya. Penerapannya, inferensi induktif sering digunakan dalam sains untuk membuat hipotesis berdasarkan pengamatan eksperimental. Kesimpulan metode ini bisa membantu kita membuat generalisasi yang dapat diverifikasi dengan pengamatan lebih lanjut, meskipun tidak memberikan kepastian, tapi tetap bermanfaat untuk memahami pola atau membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang inferensi abduktif. Inferensi abduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan yang paling mungkin untuk fakta-fakta yang ada. Tujuan dari inferensi abduktif ini untuk menghasilkan hipotesis yang dapat menjelaskan data atau fakta. Contoh praktisnya, jika Anda pulang ke rumah dan mendapati lantai basah, Anda mungkin menyimpulkan bahwa atap bocor karena hujan baru saja turun. Ini adalah penjelasan yang paling mungkin, meskipun tidak pasti. Penerapannya, inferensi abduktif sering digunakan dalam diagnosis medis dan investigasi forensik, di mana banyak kemungkinan harus dipertimbangkan. Kesimpulan dari metode ini berguna untuk menentukan penjelasan yang masuk akal meskipun belum tentu benar dan dapat diuji lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin, saya dari kelompok 3. Di video ini saya ingin menjelaskan materi tentang inferensi statistik. Apa itu inferensi statistik? Inferensi statistik menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Kesimpulan ini biasanya bersifat probabilistik dan didukung oleh perhitungan statistik. Contoh praktisnya
yaitu misalnya jika survei dari 1000 orang menunjukkan bahwa 60% lebih suka teh daripada kopi. Kita dapat mengasumsikan bahwa mayoritas populasi tersebut mungkin juga lebih suka teh. Untuk penerapannya, yaitu metode ini banyak digunakan dalam penelitian pasar, survei sosial, dan studi ilmiah. Untuk kesimpulannya, yaitu dengan metode ini kita dapat memahami tren dan pola dalam data yang lebih luas berdasarkan sampel kecil. Hanya segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu inferensi Bayesian. Inferensi Bayesian adalah metode untuk memperbarui probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti baru. Ini menggunakan teorema Bayes. Yang kedua yaitu contoh praktisnya, jika awalnya ada peluang 40% hujan dan kita melihat awal gelap itu sebagai bukti baru, kita bisa meningkatkan probabilitas hujan. Ini mengilustrasikan bagaimana inferensi Bayesian bekerja. Probabilitas awal prior adalah 40%, melihat awan gelap itu sebagai bukti baru, meningkatkan keyakinan kita bahwa akan hujan sehingga probabilitas dipengaruhi posterior akan lebih tinggi dari 40%. Seberapa tinggi peningkatannya bergantung pada seberapa kuat bukti tersebut dan bagaimana kita memodelkan hubungan antara awan gelap dan hujan. Yang ketiga yaitu penerapan. Metode ini digunakan dalam pembelajaran mesin dan pengembalian keputusan berbasis data. Inferensi Bayesian sangat berguna dalam situasi di mana kita memiliki informasi yang tidak pasti atau tidak lengkap. Pembelajaran mesin menggunakannya untuk memperbarui model berdasarkan data baru, memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan akurasi prediksinya. Pengambilan keputusan berbasis data juga memanfaatkannya untuk memperbarui keyakinan tentang berbagai pilihan, sehingga keputusan yang dibuat lebih akurat dan terinformasi. Kesimpulannya, inferensi Bayesian membantu membuat keputusan yang lebih akurat dengan memperbarui asumsi berdasarkan informasi baru. Inti dari inferensi Bayesian adalah kemampuannya untuk secara sistematis memperbarui keyakinan kita berdasarkan bukti baru. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih akurat karena kita terus-menerus memperbarui permasalahan kita berdasarkan informasi baru yang tersedia. Inferensi Bayesian adalah pendekatan yang kuat dan fleksibel untuk menangani ketidakpastian dan memperbarui keyakinan kita secara rasional berdasarkan bukti. Itulah penjelasan tentang metode-metode inferensi dari mulai definisi, contoh, dan kesimpulannya dari kelompok 3 TI24C. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.